Berikut saya akan memberikan beberapa contoh soal GLB dan GLBB dan penyelesaiannya. Contoh soal yang pertama. Mobil melaju dari posisi A ke B, ke C, lalu kembali ke B dan berhenti. Yang ditanya, berapakah jarak tempuh mobil dan berapakah perpindahan yang dialami mobil? Nah, kita perhatikan animasi berikut. Mobil bergerak dari A, lalu ke B, dan dari B mobilnya ke C, lalu mobilnya kembali ke B dan berhenti. Di sini yang diketahui jarak dari A ke B, di sini saya tulis jarak dari A ke B adalah 30 meter. Lalu jarak dari B ke C adalah 20 meter. Mobilnya dari A ke B, lalu dari B ke C, dan kembali ke B. Untuk jarak ini adalah panjang lintasan yang dilalui oleh mobil. Karena mobilnya bergerak dari A, lalu ke B, dan dari B ke C, lalu kembali ke B, maka besar jarak yang ditempuh oleh mobil adalah sebesar 30 ditambah 20 ditambah 20. 30 adalah jarak dari A ke B, 20 adalah jarak dari B ke C, lalu 20 yang ketiga adalah jarak dari C ke B sampai mobilnya berhenti di B. Sehingga jawabannya adalah 70 meter. Sedangkan untuk perpindahan adalah perubahan posisi dari mobil, perubahan posisi awal ke posisi akhir. Karena A adalah posisi awal dari mobil dan B adalah posisi akhir dari mobil. Sedangkan jarak dari A ke B adalah 30 meter, maka perpindahan yang dialami oleh mobil adalah sebesar 30 meter. Berikutnya, contoh soal yang kedua. Seorang pengendara sepeda bersepeda selama 2,5 jam sepanjang lintasan lurus. Berapakah jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 18 km per jam? Di sini kita tulis terlebih dahulu apa-apa saja yang diketahui di dalam soal. Yang pertama yang diketahui adalah lama waktu bersepeda, yaitu 2,5 jam. Kita tulis di sini T adalah 2,5 jam. Lalu karena satuannya adalah jam, kita harus mengkonversikan satuan jam tersebut ke dalam satuan sekon. Sehingga di sini 2,5 jam harus kita kalikan dengan 3.600 detik atau 3.600 sekon. Hasilnya adalah 9.000 sekon atau 9.000 detik. Kemudian yang diketahui yang kedua di sini adalah besar kecepatan. Kecepatan daripada sepeda adalah 18 km per jam. Di sini saya tuliskan V adalah sebesar 18 km per jam. Satuan dari kecepatan 18 km per jam harus kita rubah ke dalam meter per sekon. Jamnya kita bawa ke meter, sedangkan
kilometernya kita bawa ke meter, sedangkan jamnya kita bawa ke sekon. Nah, di sini 18 kali kilometer dibawa ke meter. 1 kilometer adalah 1000 meter. Di sini kita kalikan dengan 1000. Lalu per, kita tulis per di sini. Dan jam kita bawa ke sekon. 1 jam adalah 3600 sekon atau 3600 detik. Kemudian di sini bisa kita hitung. Ini terlebih dahulu kita kecilkan. Kita coret kedua buah angka 0. Lalu 18 bisa kita kalikan dengan 10. Hasilnya adalah 180. Dan di sini kita langsung tulis dibagi dengan 36. Hasilnya adalah 5 meter per sekon. Ini adalah satuan yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Kemudian di sini yang ditanya adalah jarak. Di sini kita tulis jarak, simbolnya S, sehingga S adalah titik-titik meter. Nah, kemudian kita jawab menggunakan persamaan. Persamaan dari GLBB, V sama dengan S per T. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah S, maka persamaan ini bisa kita rubah bentuknya menjadi S sama dengan V dikalikan dengan T. Nah, untuk V besarnya adalah 5 meter per sekon. Di sini kita tulis 5 dikalikan dengan, nah untuk T nilainya tadi adalah 9000 sekon. Sehingga di sini kita tulis 9000. Lalu 5 dikali 9000 hasilnya adalah 45.000 meter. Ini untuk jarak yang ditempuh oleh si pengendara motor. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam. Di sini saya kasih garis bawah kata diam. Dengan percepatan tetap sebesar 4 meter per sekon pangkat 2. Kecepatan dan jarak yang ditempuh benda setelah 5 sekon berturut-turut adalah titik-titik. Nah, terlebih dahulu kita tulis apa-apa saja yang diketahui di dalam soal. Nah, di sini saya tulis V0 atau kecepatan awal ini sama dengan 0. Kenapa V0-nya sama dengan 0? Karena bendanya bergerak dari posisi diam. Berarti kecepatan awalnya bernilai 0. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah percepatan. Besarnya adalah 4 meter per sekon pangkat 2. Di sini saya tulis A sama dengan 4 meter per sekon pangkat 2. Kemudian ada lagi yang diketahui berikut. Di sini waktu. Saya tulis T sama dengan 5 sekon. Nah, yang ditanya di sini yang pertama adalah kecepatan dan yang kedua adalah jarak. Nih, kecepatan dan jarak. Saya tulis di sini kecepatan yang dimaksudkan adalah kecepatan akhir. Nah, simbolnya adalah VT
dan satuannya adalah meter per sekon. Sedangkan jarak, simbolnya adalah S, satuannya adalah meter. Oke. Untuk rumusnya, kecepatan, saya tulis persamaannya atau rumusnya, VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, kembali ke yang diketahui di sini. V0 yang diketahui nilainya adalah 0. A yang diketahui nilainya adalah 4. Di sini saya tulis tambah 4. Dan T yang diketahui adalah 5. Di sini saya tulis 5. Sehingga nilai dari VT, karena perhitungannya adalah 0 ditambah 4 kali 5, di sini adalah 0 ditambah 20, maka nilai dari VT adalah 20 meter per sekon. Ini adalah jawaban dari pertanyaan yang pertama. Sedangkan jawaban dari pertanyaan yang kedua, untuk besar nilai S, persamaannya adalah S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T pangkat 2. Nah, S sama dengan V0 tadi nilainya 0, T nilainya 5, kemudian ini ditambah dengan setengah dikali dengan A nilainya adalah 4 dan T nilainya 5. 5 kita pangkatkan dengan 2. Oke, kita lanjutkan perhitungan. 0 dikali 5 nilainya adalah 0. Kemudian setengah dikali 4 nilainya adalah 2. Dan 5 dipangkat 2 nilainya adalah 25. Sehingga besar nilai dari S adalah 2 dikali 25 ditambah dengan 0, hasilnya adalah 50 meter. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan yang kedua, yaitu jarak. Contoh soal yang keempat. Andi mengendarai sepeda motor dan bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Kemudian melakukan pengereman sampai berhenti setelah menempuh jarak 40 meter. Hitunglah A. Percepatan sepeda motor, B. Waktu yang diperlukan dalam pengereman. Seperti biasa, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui dalam soal. Yang pertama, ada kecepatan awal. Di sini saya tulis V0 sama dengan 72 km per jam. Seperti tadi, bahwa kilometer per jam harus kita bawa ke meter per sekon. Sehingga di sini kita tulis 72 kali kilometernya kita bawa ke meter dikalikan dengan 1000 dan jam kita bawa ke sekon, kita bagi dengan 3600. Di sini kedua buah 0 bisa kita hilangkan atau kita coret sehingga tersisa angka 720 dibagi 36. Hasilnya adalah 20 meter per sekon. Kemudian kendaraan yang dikendarai oleh Andi melakukan pengereman sampai berhenti. Di sini saya tulis kecepatan akhir dari kendaraan tersebut adalah 0 meter per sekon. Kemudian jarak dari sepeda motor tersebut adalah
40 meter. Yang ditanyakan adalah A. Percepatan. Simbolnya adalah A dan satuannya adalah meter per sekon pangkat 2. Dan B yang ditanyakan adalah waktu. Simbolnya T dan satuannya sekon. Kita jawab. Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu percepatan, kita gunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Sini V0 kuadrat. Lalu kita masukkan angka-angkanya, di mana VT nilainya adalah 0. Di sini kita tulis 0 kuadrat sama dengan V0 nilainya adalah 20. Kita masukkan 20 kuadrat ditambah 2 dikali A. A adalah nilai yang ditanyakan. Kita tetap menuliskan A. Lalu S adalah jarak. Di sini kita tulis 40 meter. Lalu kita hitung 0 pangkat 2 nilainya adalah 0. 20 pangkat 2 nilainya adalah 400 ditambah 2 dikali A dikali 40. Di sini kita hitung 2 kali 40 nilainya adalah 80 A. Ini kita pindahkan ke kanan. Kita pindahkan ke kiri sehingga hasilnya adalah min 80A sama dengan 400. A adalah 400 dibagikan dengan min 80. Sehingga hasilnya A adalah negatif 5 meter per sekon. Tanda dari negatif 5 ini artinya kendaraan melakukan perlambatan. Perlambatan ini dibuktikan dalam soal, yaitu benda atau kendaraan melakukan pengereman. Kemudian yang ditanyakan untuk bagian B adalah waktu. Waktu yang diperlukan untuk melakukan pengereman. Di sini kita mencari jawabannya. Kita gunakan rumus di mana VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Untuk VT kita masukkan yang diketahui di sini nilainya adalah 0. Untuk V0 kita masukkan 20. Sehingga 0 sama dengan 20 ditambah A. Di sini A kita masukkan nilainya adalah negatif 5. Dikalikan dengan T. Oke, T adalah yang ingin kita cari. Tetap kita tulis dalam T. Sehingga di sini 0 sama dengan 20. Di sini perhatikan negatif 5 dikali T hasilnya adalah negatif atau min 5T. Lalu kita pindah ruas. Min 5T menjadi 5T. 5T sama dengan 20. Sehingga T adalah 20 dibagi 5. Hasilnya menjadi 4 sekon. Contoh soal yang kelima. Sebuah batu dijatuhkan dari puncak menara yang tingginya 40 meter dari permukaan tanah. Jika G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, maka berapakah kecepatan batu saat menyentuh tanah? Di sini kita tulis diketahui tinggi menara 40 meter.
H sama dengan 40 meter. Lalu percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Yang ditanyakan, berapakah kecepatan batu saat menyentuh tanah? Kita tulis VT sama dengan titik-titik meter per sekon. Jawab. Untuk persamaannya, di sini kita gunakan persamaan di mana VT pangkat 2 sama dengan 2 dikali G dikali H. Kita masukkan angka-angkanya. VT pangkat 2 sama dengan 2 dikali 10 dan dikali 40. Sehingga di sini kita hitung VT pangkat 2 sama dengan 20 dikali 40. VT pangkat 2 sama dengan 800 atau VT sama dengan akar dari 800. Untuk akar dari 800 bisa kita tulis, ini adalah akar dari 2 dikali 400 atau VT sama dengan 20 akar 2. 20 adalah akar dari 400 dan akar 2 yang ini tetap ditulis dalam bentuk akar.